Bab 1796. Itu benar, ini adalah tubuh asliku. Orang-orang dari Middle Earth dan Senzu itu benar-benar mengirim orang ke hutan iblis surgawi untuk menggangguku. Bagaimana aku bisa menelan nada ini? Aku harus membiarkan mereka melihat betapa kuatnya aku, jangan sampai mereka datang ke ganggu aku di masa depan. Kata Patriark Yaosu, teman kecil Su Fei, ku dengar ras alien prasejarah di daerah pertambangan kuno Beihan juga keluar bersamamu, benarkah? Tanya Patriark Yaosu. Memang benar, mereka akan menjadi orang kita sendiri mulai sekarang. Ye Yunfei tertawa. Ras alien prasejarah itu sedang memulihkan diri di markas Sekte Ziwei. Haha, kamu benar-benar punya cara, kamu harus patuh. Nenek moyang Yaozu tertawa dan berkata. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei mengumumkan pembentukan tentara hutan belantara timur. Anggota utama tentara kehancuran timur adalah Disa, lebih dari 2000 budak Ye Yunfei, klan monster kehancuran timur, kuil kuno Tianlong, ras alien Hong Huang, perusahaan perdagangan Sifang, King Fengguan dan pasukan lainnya. Namun, karena kekuatan keseluruhan perusahaan perdagangan Sifang, King Fengguan, dan klan kuno agak lemah, tidak akan banyak gunanya bagi pasukan ini untuk mengirim pasukan untuk mengikuti mereka ke Tiongkok Tengah. Oleh karena itu, kekuatan ini Ye Yunfei hanya memilih sejumlah kecil master yang relatif kuat untuk diikuti. Belum terlambat, ayo segera pergi. Ye Yunfei mengumpulkan pasukan tentara hutan belantara timur dan berkata dengan lantang. Eleve Dandan dibawa pergi oleh penatua Yu Yan dari klan jiwa, dan akan disempurnakan menjadi ratu mayat legendaris. Jadi Ye Yunfei terburu-buru untuk menyelamatkan orang, jika dia terlambat, nyawa Eleve Dandan akan hilang. Ye Yunfei memindahkan semua anggota tentara hutan belantara timur ke Menara Hantu, lalu mengeluarkan kapal terbang hijau, dan menuju China dunia tengah. Di kapal terbang hijau, tatapan Ye Yunfei tertuju pada arah China, dengan niat membunuh yang kuat. Kali ini, jika dia pergi ke Middle Earth China, jika dunia terbalik, Ye Yunfei tidak akan pernah berhenti. Pada saat yang sama, kekuatan utama di Middle Earth China juga menerima berita dari Wilderness Timur. Hampir semua pasukan yang dikirim oleh pasukan ini ke Wastelen Timur terbunuh. Hanya penatua Yuyan dari alam mayat yang bergegas kembali dengan Lu Dandan, dan segera pergi menyiapkan bahan untuk menyempurnakan Lu Dandan menjadi ratu mayat. Tanpa diduga, itu adalah langkah yang terlambat. Bocah Su Fei itu mundur dan membunuh semua orang kita. Bocah Su Fei, tunggu saja, akun ini harus diselesaikan. Ketika mereka mengetahui bahwa Su Fei akan kembali ke hutan belantara timur, mereka segera mengirim orang untuk segera memanggil kembali orang-orang dari pasukan mereka sendiri, tetapi tiba-tiba sudah terlambat. Su Fei terlalu kuat, memprovokasi begitu banyak kekuatan yang kuat pada saat yang sama, tampaknya Su Fei telah menjadi masalah besar. Tidak lama kemudian, berita menyebar ke seluruh dunia tengah Senzu, membuat Senzu Middle Earth sekali lagi karena nama Su Fei menimbulkan sensasi, dan tak terhitung banyaknya orang yang kagum. Bagus, sekarang, mereka tahu bahwa Su Fei tidak mudah dipusingkan. Di Istana Panjang Umur, Pan Wanjun dan Ruer sama-sama terkejut sekaligus senang saat mendengar berita itu. Pasukan itu telah membunuh begitu banyak orang, mereka pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Mereka pasti akan pergi mencari Tuan Su lagi. Lain kali, pasukan ini akan mengirim lebih banyak tuan dan pasukan ke Donghuang untuk mencari Tuan Su untuk menyelesaikan perhitungan. Wilderness Timur akan berada dalam kekacauan. Meskipun kekuatan Tuan Su luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, dua kepalan tidak sebanding. Dengan 4 tangan, petik 2, Tuan Istana memandang Donghuang dan menghela nafas. Dia tidak tahu bahwa Ye telah membawa banyak orang dan kuda menuju China. Kapal terbang hijau terbang di atas benua Hongmeng. Hu Miao mengendalikan terbang kapal terbang hantu. Di menara, Ye Yunfei mundur dan bermeditasi. Wah, ketika kekuatan jiwamu lebih kuat, kamu bisa mencoba membuka lantai 4 menara Dao Surgawi. Petik 2, transmisi suara Hun Lao tiba-tiba terdengar di laut jiwa Ye Yunfei. Ya, petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei juga memiliki beberapa harapan. Lagi pula, Pagoda Tiandao adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh seorang kaisar agung, dan pasti akan ada lebih banyak harta berharga di dalamnya. Menara selama periode ini, apakah ada orang yang segel internalnya pecah? Jika demikian, mari kita memerasnya. Petik 2, tanya Ye Yunfei.
kamu kecanduan memeras mereka. Petik 2. Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi berkata, mereka telah tinggal di pagoda Tiandao, dan harta yang mereka bawa sama sekali tidak diperlukan. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum. Benar, orang tua itu mengangguk. Haha, apapun yang kau katakan, kemarilah. Segel di tubuh dua orang lagi mulai terbuka. Dan tampaknya kekayaan bersih kedua orang ini seharusnya relatif kaya. Yang satu mengklaim sebagai kaisar, dan yang lainnya mengklaim sebagai pemimpin. Pria tua itu tiba-tiba tertawa. Sungguh, baiklah, ayo kita pergi dan melihat langsung. Mendengar ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraannya, dan segera memasuki lantai 2 pagoda Tiandao. Orang tua itu membawa Ye Yunfei ke salah satu istana. Di kandang istana, seorang pria berjubah naga dan penuh martabat dipenjara. Sobat, hanya saja pada saat ini, pria ini menggeliat kesakitan dan menderita siksaan yang luar biasa. Bu Huang, kau penjahat berpikiran sempit. Aku baru saja mengatakan beberapa hal buruk tentangmu di belakangmu, dan aku dipenjara olehmu. Di sini, aku telah disiksa begitu lama, apakah cukup? Segera keluarkan aku. Petik 2. Pria itu berguling dan meraung. Ye Yunfei segera melangkah maju untuk bernegosiasi dengan pria itu. Pada awalnya, pria itu tampak sangat menentang dan terus mengancam dan mengutuk Ye Yunfei. Namun akhirnya dia tidak tahan godaan dan mengeluarkan sekumpulan harta ditukar dengan Ye Yunfei untuk membantunya menghilangkan rasa sakit yang mengerikan yang disebabkan oleh serangan segel internal. Hal-hal ini tidak cukup. Petik 2. Ye Yunfei melirik harta yang diambil pria itu, tidak terlalu puas, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika sebelumnya, Ye Yunfei pasti akan segera menerimanya. Tetapi dengan peningkatan kekuatan yang berkelanjutan, Ye Yunfei sekarang membutuhkan lebih banyak dan lebih banyak sumber daya pelatihan dan harta. Senior, nak, jangan pergi terlalu jauh. Cepat dan bantu Kaisar menghilangkan rasa sakitnya, atau Kaisar akan membunuhmu. Pria itu meraung. Petik 2. Tuanku, ini benar-benar tidak cukup. Anda dapat mengambil lebih banyak lagi. Petik 2. Ye Yunfei tidak marah, dan terus membujur dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, pria itu mengeluarkan senjata sihir luar angkasa dan melemparkannya ke Ye Yunfei, yang berisi urat tombak besar. Hukum waktu mempersingkat Vena. Tidak buruk, kamu merasakan urat nadi dan menunjukkan senyum puas. Nak, aku adalah kaisar kuno dari dinasti waktu di benua Xianling. Jika kamu mengambil barang-barangku, segera bantu aku menghilangkan rasa sakit yang disebabkan oleh serangan segel internal. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Pria itu berkata dengan suara keras, nada mengancam. Ternyata itu adalah kaisar kuno dari dinasti Sui Yue. Ye Yunfei sedikit terkejut. Benua Xianling adalah dunia inti di antara 3.000 dunia. Dinasti Sui Yue adalah dinasti dengan sejarah yang sangat panjang di benua Xianling, dan kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Tanpa diduga, kaisar kuno dari dinasti Sui Yue sebenarnya dipenjara di sini oleh kaisar kuno yang sunyi. Dari sudut pandang ini, setiap makhluk yang dipenjara di sini oleh kaisar kuno yang sunyi memiliki sejarah yang mencengangkan. Yang mulia, jangan khawatir, ambil uang dari orang untuk menghilangkan bencana, saya akan segera mengajari Anda cara menghilangkan rasa sakit di tubuh Anda, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Bab 1797. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai menginstruksikan kaisar kuno bagaimana menghilangkan rasa sakit yang disebabkan oleh serangan segel. Setelah beberapa saat, kaisar kuno kembali normal, duduk bersila di dalam sangkar, menatap Ye Yunfei dan lelaki tua itu. Bagaimana dengan Bu Huang? Kemana dia pergi? Mengapa kamu tidak melihatnya begitu lama? Pergi dan tanyakan padanya, kapan dia akan membiarkanku keluar dan mengembalikan kebebasanku. Petik 2. Akhirnya, mata kaisar kuno tertuju pada yang lama pria pada tubuh. Dia membuka mulutnya dan berkata, kamu tidak perlu peduli tentang keberadaan kaisar kuno yang sunyi. Kamu bisa tinggal di sini dengan tenang, jawab lelaki tua itu. Huff. Kaisar kuno mendengus dingin, dengan amarah di wajahnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia adalah seorang kaisar kuno yang terkenal di dunia yang dapat mendominasi 3.000 dunia dengan kultivasinya, Kaisar Desolate kuno secara pribadi memenjarakannya di sini, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Ayo pergi, ayo kita temui pria lain yang mengaku sebagai pemimpin. Tuan Hun memimpin Ye Yunfei keluar dari istana ini, dan segera datang ke istana lain. Di dalam sangkar di tengah istana,
seorang lelaki tua berjubah hitam putih bersulam pola matahari dan bulan sedang berjuang kesakitan, dan jeritan bergema di istana. Ye Yunfei mendapatkan kembali energinya, dan segera datang ke sisi kandang, dan memulai kesepakatan dengan lelaki tua itu. "Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah pemimpin sekte kuno Yin yang di benua Xianling. Selama kamu membantuku menghilangkan rasa sakit di tubuhku, aku bisa memberimu kekayaan dan kekuatan yang tak ada habisnya di masa depan. Jika kamu berani tidak mematuhiku, cepat atau lambat, kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburkanmu." Pada awalnya, lelaki tua itu mengancam dan memikat Ye Yunfei. Tapi rasa sakit di tubuhnya menjadi semakin intens, dan akhirnya dia tidak tahan lagi, dan dia mengeluarkan sejumlah besar harta dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Di antara mereka, sebenarnya ada 5 keping zodiak True Gold yang sudah dimurnikan. 5 keping emas sejati zodiak ini ditekan oleh banyak jimat dan formasi, dan mereka mekar dengan energi dan esensi yang luar biasa. Ye Yunfei merasakannya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa 5 keping emas zodiak asli jauh lebih tinggi daripada emas asli zodiak yang dia peroleh dari suku Donghuang Dixin sebelumnya. Panennya bagus. Memurnikan emas 5 zodiak ini ke dalam tubuhku dapat membuat tubuhku lebih kuat. Ye Yunfei sangat puas. Setelah menginstruksikan pemimpin untuk menghilangkan rasa sakit di tubuhnya, dia segera kembali ke menara hantu dan duduk bersilang, berkaki ke bawah. Kali ini, sejumlah besar harta diperoleh dari tangan 2 orang kuat, yang paling berharga di antaranya adalah urat kristal besar dari hukum waktu dan 5 keping emas asli zodiak. Selain itu, ada sekelompok sumber budidaya yang bernilai luar biasa. Misalnya, kristal hukum dari berbagai atribut, bahan obat, dan kekayaan alam lainnya. Kali ini, aku akan mencoba menerobos alam kekuatan spiritual, meningkatkan tingkat waktu dan energi, dan kemudian memadukan 5 keping emas sejati dari zodiak ini. Ye Yunfei melirik harta yang dia dapatkan, dan berpikir untuk diri. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih di pintu tertutup. Di menara hantu, 1 bulan kemudian, Ye Yunfei, yang sedang berlatih dalam pengasingan, tiba-tiba membuka matanya, dan bergegas keluar dari menara hantu dalam sekejap, dan keluar dari perahu terbang hijau. Langit tinggi sudah tertutup awan gelap, guntur bergulir, dan bencana guntur telah dimulai. Tahap tengah habitat kesengsaraan. Setelah kesengsaraan guntur berakhir, Ye Yunfei mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan-kekuatan spiritual di tubuhnya, dan berkata dengan lembut. Setelah selamat dari kesengsaraan guntur, Ye Yunfei kembali ke menara hantu dan terus berlatih di pintu tertutup. Di bawah kendali Hung Yao, kapal terbang hijau itu terbang dengan cepat di langit, semakin dekat dan semakin dekat ke negara ilahi bumi tengah. Di dalam menara hantu, sekitar 2 bulan kemudian, akhirnya memurnikan dan menyerap semua kristal hukum waktu, dan 5 emas zodiak berhasil menyatu ke dalam tubuh. Ye Yunfei menghela nafas dan berkata perlahan. Ye Yunfei merentangkan telapak tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Dengan suara mendengung, pisau putih panjang muncul di telapak tangan, memancarkan energi waktu yang aneh, membuat waktu di ruang sekitarnya membeku seketika. Pisau waktu, bagus sekali, di benua Hongmeng, seharusnya tidak banyak orang yang bisa menangani pisau kali ini. Ye Yunfei tersenyum ringan, kemudian, Ye Yunfei berpikir, gemuruh. Cahaya keemasan yang kuat menyembur keluar dari setiap pori tubuh Ye Yunfei, dan kemudian semua pori tulang dan otot Ye Yunfei berubah menjadi emas, seolah-olah terbuat dari emas. Pada saat ini, tubuh Ye Yunfei dipenuhi pesona abadi. Boom! Ye Yunfei mengguncang tubuhnya dengan ringan, dan tekanan energi yang menakutkan dilepaskan, mendistorsi dan mengubah bentuk ruang di sekitarnya dalam sekejap. 5 keping zodiak True Gold tidak hanya meningkatkan kualitas tubuh fisik saya, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan fisik saya. Sekarang bahkan jika master dari alam bintang patah mengenai tubuh saya, itu tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Dan kekuatan fisikku telah mencapai 260 naga. Ye Yunfei berpikir sendiri. Bagi para pejuang manusia, zodiak True Gold tidak hanya menjadi bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata, tetapi juga merupakan benda suci untuk memurnikan tubuh, yang tidak hanya dapat meningkatkan kekerasan tubuh, tetapi juga meningkatkan kekuatan tubuh. Tuan, kita telah tiba di Tiongkok. Pada saat ini, transmisi suara Hung Yao tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Ye Yunfei segera keluar dari menara hantu. Benar saja, tanah di bawah ini sudah masuk dalam cakupan Middle Earth China. Itu memang ada di sini.
kata Ye Yunfei dengan ringan, matanya mulai dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan, bagaimana kita harus bertindak? Hu Miao bertanya. Hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan Nona Lu. Namun, jika aku memimpin tentara belantara timur untuk menyelamatkan orang-orang di alam mayat dengan gembar-gembor, aku takut alam mayat akan menggunakan Nona Lu untuk memerasku. Dan sebagai selama tentara Tianhuang ada di Zongtu Senzu menunjukkan wajahnya, makam Tianyu dan kekuatan besar lainnya di dunia tengah Tiongkok pasti akan bergandengan tangan dengan dunia mayat untuk berperang melawan tentara Tianhuang, dan situasinya akan menjadi lebih rumit, yang tidak akan kondusif untuk segera menyelamatkan Nona Lu. Ye Yunfei berpikir sejenak, berkata dengan cemberut, Penatua Yuyan di dunia mayat membawa Lu Dandan kembali ke Tiongkok, dengan tujuan memurnikan Lu Dandan menjadi mayat legendaris. Mungkin dia sudah bersiap untuk memurnikan mayat itu sekarang, jadi jika Ye Yunfei membawa pasukan Dong Huang untuk secara terbuka pergi ke dunia mayat saat ini menyelamatkan orang, kemungkinan besar akan merangsang Penatua Yuyan untuk mempercepat kemajuan pemurnian mayat. Karena seorang ratu mayat memiliki godaan yang sangat besar bagi para penguasa di dunia mayat. Bagaimana dengan ini? Bagi pasukan menjadi dua kelompok, biarkan tentara hutan belantara timur menunjukkan wajah mereka di depan umum, dan pergi ke pasukan besar yang mengirim pasukan ke hutan belantara timur untuk menyelesaikan perhitungan dan menarik perhatian. Pada saat yang sama, saya akan secara diam-diam pergi ke Penatua Yuyan untuk menyelamatkan Nona Lu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, jadi, kamu mengirim leluhur Yao Zu, 5 leluhur ras alien Hong Huang, dan Zu yang lebih tua keluar dari menara hantu, dan berdiskusi dengan mereka. Pada akhirnya, semua orang memutuskan untuk mengikuti metode Ye Yunfei. Nenek moyang Yao Zu, 5 leluhur ras alien desolet besar, dan Penatua Zu serta orang kuat lainnya menunjukkan wajah mereka di depan umum dengan pasukan hutan belantara timur untuk menarik perhatian, yang mungkin mengalihkan perhatian Yuyan yang lebih tua. Pada saat yang sama, Ye Yunfei diam-diam pergi ke tetua Yuyan untuk menemukan cara menyelamatkan Lu Dandan. Bab 1798. Setelah mengambil keputusan, Ye Yunfei segera berangkat dan menuju markas dunia mayat. Dan orang-orang kuat seperti nenek moyang Yao Zu memimpin pasukan kehancuran timur dan menyombongkan diri di negara bagian dunia tengah. Patriark dari klan Yao, 5 patriark dari ras alien prasejarah, tetua Zu, Master Limo, dan pusat kekuatan lainnya semuanya adalah master dari alam bintang patah, dan kekuatan mereka sangat kuat, terutama kekuatan patriark dari klan Yao bahkan lebih tak terduga. 4 kekuatan klan monster hutan belantara timur, klan alien kehancuran besar, kuil kuno Tianlong, dan bisa semuanya memiliki banyak penguasa alam bintang, dan kekuatan keseluruhan mereka sangat kuat. Lebih dari 2000 budak di bawah Ye Yunfei semuanya berada di alam hunyuan dan alam penciptaan primordial, dan formasi pertempuran yang diajarkan Ye Yunfei kepada mereka telah dipraktikkan dengan sangat mahir, dan mereka telah menjadi tim yang kuat. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak mengkhawatirkan keselamatan pasukan Wilderness Timur ini. Saudara situ, tolong beritahu tuanmu bahwa saya mungkin membutuhkan bantuannya dalam operasi selanjutnya, kata Ye Yunfei kepada Situ Konger. Keterampilan Situ Konger semuanya diajarkan oleh tuannya, jadi dia secara alami lebih baik daripada Situ Konger dalam hal melacak dan mencari tahu berita. Oke, aku akan segera menghubungi tuanku dan memintanya keluar dari gunung. Situ Konger mengangguk, dan segera mengeluarkan slip giok komunikasi untuk mengirim pesan ke tuannya. Tidak lama kemudian, berita mencengangkan menyebar di Middle Earth China. Sekelompok besar pasukan datang dari Wastelen Timur, menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan perhitungan dengan setidaknya 12 pasukan di Middle Earth China pada saat yang sama. Di antara 12 kekuatan ini, ada kekuatan super kuat, kekuatan umum, dan kekuatan kelas 1, yang secara kolektif mewakili hampir setengah dari kekuatan Tiongkok. Belum lama ini, kedua belas pasukan ini mengirim orang ke Dong Huang untuk menangani semua pasukan dan orang yang terkait dengan Ye Yunfei. Kedua belas pasukan ini semuanya kehilangan banyak tuan dan pasukan di Tianwaitian. Pada saat yang sama, mereka serakah karena Sekte Ziwei adalah tradisi kaisar, jadi mereka semua mengirim orang ke Dong Huang saat itu. Apa, pasukan dari hutan belantara timur ingin menantang setengah dari dunia tengah Cina pada saat yang sama? Petik 2. Berita seperti itu mengejutkan semua orang. Seluruh Middle Earth China benar-benar terkejut dengan berita ini. Kapan Dong Huang menjadi begitu kuat dan percaya diri? Petik 2. Belum lama ini, semua pasukan yang dikirim oleh pasukan besar ke Dong Huang terbunuh,
Dan kemudian Dong Huang benar-benar mengirim pasukan besar ke Cina dunia tengah kita, berteriak untuk menyelesaikan perhitungan, ini terlalu kuat. Petik 2. Dikatakan bahwa pemimpin tentara belantara timur ini adalah Su Fei. Bocah ini sangat luar biasa sehingga dia bahkan mengorganisir pasukan besar untuk datang ke Middle Earth China dari Wilderness Timur. Petik 2. Di Tiongkok dunia tengah, banyak sekali prajurit yang mendiskusikannya. Segera setelah tentara hutan belantara timur menunjukkan wajahnya, itu menjadi fokus perhatian semua prajurit di seluruh Tiongkok dunia tengah. Mencari kematian. Petik 2. Kehancuran timur, lemah seperti semut, berani menantang yang mulia. Kekuatan besar apapun di dunia tengah Cina kita dapat dengan mudah menghancurkan seluruh hutan belantara timur. Petik 2. Setelah 12 pasukan menerima berita tersebut, pejabat tingkat tinggi dari masing-masing angkatan sangat marah dan meraung. Tak satu pun dari pasukan yang mereka kirim ke Dong Huang hidup kembali, dan mereka sangat marah. Akibatnya, Dong De Huang tentara datang sebagai gantinya, dan mereka ingin menyelesaikan perhitungan dengan mereka, yang hanya menambah bahan bakar ke dalam api. Segera kirim pasukan untuk memusnahkan semua yang disebut tentara Huang Timur ini. Petik 2. Tangkap bocah Su Fei itu hidup-hidup, dan jatuhkan segala macam hukuman paling kejam padanya. Dia pasti benar-benar menyesalinya. Petik 2. Pejabat tingkat tinggi dari 12 kekuatan besar segera mengeluarkan perintah seperti itu. Namun, pasukan ini juga tahu bahwa Ye Yunfei sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Jadi setelah berdiskusi di antara para pemimpin senior dari berbagai pasukan, diputuskan bahwa ke-12 pasukan akan mengirim pasukan untuk membentuk pasukan besar untuk menghadapi Wilderness Timur, tentara bersama. Tentara yang terdiri dari 12 pasukan disebut tentara Zongsu. Tanpa diduga, Tuan Su akan memilih cara yang sangat terkenal untuk memprovokasi pasukan itu. Kekuatan Tuan Su sangat bagus, tetapi pasukan dari Wastelen Timur yang dibawanya seharusnya relatif lemah. Apakah itu efektif? Tuan Su sendiri, 2 tinju bukan tandingan 4 tangan. Setelah mendengar berita tentang tentara kehancuran timur, markas besar istana Changsheng, Tuan istana sedikit terkejut, tetapi pada saat yang sama sedikit khawatir. Dalam pikirannya, hutan belantara timur adalah tempat yang sangat lemah, dan orang-orang dari hutan belantara timur tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan besar di dunia tengah Cina. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa istana panjang umur kita tidak segera mengirim pasukan untuk membantu Su Fei? Pan Wanjun berdiri di sampingnya dan berkata dengan cemas. Ya, ayo bantu Su Fei. Kata Ruer juga, itu tergantung pada situasinya. Kita tidak bisa bertindak gegabah untuk saat ini. Begitu istana panjang umur kita memilih untuk berdiri di sisi tentara Desolate Timur, kita pasti akan diperas oleh banyak kekuatan di China dunia tengah. Kita harus merencanakan jangka panjang. Mungkin aku akan pergi membantu Su Fei secara pribadi saat itu. Bukan atas nama Longevity Palace. Faktanya, pilihan terbaik Su Fei adalah tidak menghadapi pasukan itu secara langsung, dan kemudian perlahan-lahan menemukan cara untuk membalas dendam. Saya akan mencoba membujuknya ketika saatnya tiba. Tuan istana memikirkannya dan menghela nafas pelan. Dalam benak penguasa istana, dia tidak pernah percaya bahwa apa yang disebut tentara belantara timur dapat dibandingkan dengan 12 kekuatan di dunia tengah Cina, dan kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tidak hanya penguasa istana, tetapi sebagian besar orang di Middle Earth China tidak optimis dengan tentara hutan belantara timur. 12 kekuatan yang membentuk tentara Zongzu juga berpikir demikian. Apa yang sebenarnya mereka takuti adalah Su Fei, dan mereka mengabaikan apa yang disebut tentara belantara timur. Pada saat ini, di tanah Tiongkok, pasukan Zongzu berbaris maju, menuju posisi tentara kehancuran timur, menarik banyak orang dengan niat baik untuk menonton. Segera setelah pasukan Wilderness Timur menunjukkan wajahnya, itu diawasi secara ketat oleh mata-mata dari 12 pasukan, dan lokasinya diketahui dengan jelas. Su Fei, bawa tentara hutan belantara timurmu ke sini dan mati. Mata-mata yang dikirim oleh tentara negara pusat dengan terang-terangan datang ke depan stasiun tentara hutan belantara timur dan berteriak. Kamu tentara Zongzu adalah seekor burung, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membiarkan kami pergi ke sana secara langsung? Kamu kembali dan mengirim pesan, biarkan tentara Zongzu datang untuk mati, kami akan menunggu di sini. Teriakan datang dari kamp tentara belantara timur, Gayung bersambut.
Ini tidak masuk akal. Orang-orang dari Donghuang ini terlalu sombong. Tentara Belantara Timur berteriak dan mengutuk. Anda harus tahu bahwa para pejuang Middle Earth Senzu selalu memandang rendah Donghuang. Dan konsep ini mengakar dalam. Sekarang orang-orang dari Donghuang ini begitu sombong sehingga mata-mata ini tidak tahan. Tiba-tiba, tekanan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan keluar dari kamp tentara hutan Belantara Timur, secara langsung mengguncang lebih dari selusin mata-mata tentara Zongzu menjadi ledakan, mengubahnya menjadi kabut darah. Pada akhirnya, hanya ada satu mata-mata yang berdiri di sana. Wajahnya pucat karena ketakutan, tungkai dan kakinya lemah, dan gemetar. Segera kembali dan biarkan pasukan Zongzu mati. Sebuah suara datang dari kamp tentara Belantara Timur, yang membuat telinga mata-mata itu bergemuruh dan dia hampir roboh di tanah. Bab 1799. Kemudian, mata-mata itu sangat ketakutan sehingga dia bergegas dan lari ke kejauhan. Itu terlalu kuat. Beberapa makhluk yang memperhatikan di kejauhan tidak bisa menahan napas saat melihat pemandangan ini. Saat pasukan Wilderness Timur menarik perhatian seluruh Zongzu, Ye Yunfei diam-diam tiba di dekat markas besar dunia mayat. Markas dunia mayat adalah dunia kecil. Pintu masuk dan keluar dunia kecil ini ada di dekat kota mayat. Kota mayat adalah kota yang sangat besar, dan seluruh kota adalah industri dunia mayat. Ye Yunfei memasuki kota mayat dan berjalan di jalanan, hanya untuk melihat sekelompok tentara mayat berpatroli di mana-mana, memancarkan aura mayat yang kuat. Jalanan sangat ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi, tetapi mereka menutup mata terhadap tentara mayat yang berpatroli dan tidak takut sama sekali, karena ini adalah ciri khas kota mayat. Prajurit mayat itu tidak akan menyerang makhluk di kota tanpa alasan. Kakasu, dunia mayat dijaga sangat ketat, dan sangat sulit bagi orang luar untuk memasuki dunia mayat kecuali mereka diizinkan oleh pejabat tinggi dunia mayat. Situ Konger berkata kepada Ye Yunfei melalui suara penularan. Pada saat ini, baik Ye Yunfei maupun Situ Konger menampilkan kekuatan supernatural mereka, menyamar, dan bukan lagi penampilan asli dan aura tubuh roh mereka. Ditambah dengan orang-orang yang datang dan pergi di kota mayat, tidak banyak orang yang memperhatikan mereka berdua sama sekali. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak akan sulit bagimu, saudara Situ. Ye Yunfei tersenyum tipis. Tentu saja, sangat sulit bagi orang luar untuk memasuki dunia mayat, tetapi sangat mudah bagi orang dalam untuk masuk dan keluar dari dunia mayat. Ayo cari master dunia mayat berstatus lebih tinggi dan kendalikan dia, lalu aku akan berubah ke dengan penampilannya, dia bisa masuk dan keluar dari dunia mayat dengan bebas. Jawab Situ Konger dengan bangga. Seni transformasi Miao Shumen bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Pada zaman kuno, itu tidak hanya terkenal di benua Hongmeng, tetapi juga di seluruh 3000 dunia. Ini juga alasan utama mengapa Ye Yunfei pergi mencari Situ Konger begitu dia datang ke China. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan Situ Konger mengarahkan pandangan mereka pada seorang pria parubaya dengan kekuatan dunia perampokan di dunia mayat. Pria ini adalah seorang komandan di kota mayat, dan dia biasanya bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban kota, dan statusnya tidak rendah. Ye Yunfei memasuki menara hantu, dan Situ Konger menggunakan 72 trik sulap untuk menyelinap ke rumah komandan. Setelah komandan kembali ke mansion dari luar, dia segera memasuki ruang rahasia dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Siapa? Tiba-tiba, pemimpin itu tiba-tiba membuka matanya dengan perasaan bahaya yang menyeramkan. Kemudian dia melihat telapak tangan terulur seperti kilat, mencengkeram tenggorokannya dan menyegel energi di tubuhnya. Kemudian dia melihat dua pemuda muncul di depannya, salah satunya mencekik lehernya. Kedua anak muda ini adalah Ye Yunfei dan Situ Konger. Dengan kekuatan Ye Yunfei, secara alami mudah untuk menghadapi pemimpin ini. Setelah Ye Yunfei menaklukkan sang komandan, dia segera membawanya dan Situ Konger ke menara hantu. Setelah Ye Yunfei dan Situ Konger menggunakan berbagai cara untuk menanyai komandan, mereka banyak bertanya tentang situasi markas dunia mayat, dan juga mendapat berita yang sangat penting. Penatua Yuyan kembali ke markas mayat dunia beberapa hari yang lalu antara. Setelah beberapa saat, Situ Konger keluar dari menara hantu, berjalan keluar dari rumah komandan, dan menuju dunia mayat. Kota mayat ini tidak jauh dari pintu masuk dan keluar dunia mayat, dan Situ Konger tiba di pintu masuk dan keluar dunia mayat setelah beberapa saat. Ini adalah lembah yang diselimuti kabut hitam di pegunungan besar di dekat kota mayat. Daerah sekitar lembah dijaga oleh tentara mayat yang padat, dan daerah sekitarnya tidak bisa ditembus.
Apalagi, masih banyak master di dunia mayat yang mengintai, dan pertahanannya sangat ketat. Hanya saja Situ Konger telah berubah menjadi pemimpin itu saat ini, dan status pemimpin itu tidak rendah, dan dia adalah murid dari sesepuh inti di dunia mayat, jadi dia tidak dihentikan di sepanjang jalan. Akhirnya, Situ Konger berjalan ke lembah yang diselimuti kabut, dan sampai di pintu masuk dan keluar dunia mayat. Ini adalah saluran ruang waktu. Kakasu, ada 2 master di tahap awal Star Recognition Realm duduk di sini. Situ Konger menemukan 2 lelaki tua duduk bersila di dekat pintu masuk dan keluar. Mereka tidak bergerak dan beristirahat dengan mata tertutup. Itu hanya karakter kecil. Aku bisa membunuh mereka dengan mengangkat tangan. Abaikan mereka. Lebih baik cepat memasuki dunia mayat dan mencari tahu keberadaan tetua Yuyan, kata Ye Yunfei. Mengenai kekuatan Ye Yunfei saat ini, Master di Star Realm tahap awal memang sangat lemah. Belum lagi Star Remembrance Realm, bahkan Ye Yunfei, Master dari Broken Star Realm, dapat dengan mudah menghadapinya. Jika dia tidak takut menakut-nakuti ular, Ye Yunfei akan memasuki Course Realm secara terbuka dan terbuka. Tapi sebelum menyelamatkan Lu Dandan, Ye Yunfei memutuskan untuk tidak menonjolkan diri terlebih dahulu, agar tidak mengganggu dunia mayat dan tetua Yuyan itu. Ketika Situ Konger masuk dan keluar dari pintu masuk, kedua lelaki tua yang duduk bersila di dekatnya membuka mata mereka pada saat yang sama dan melirik Situ Konger, tetapi mengabaikan mereka. Karena pemimpin yang diubah Situ Konger adalah murid dari sesepuh inti di dunia mayat, dan dia sering keluar masuk dunia mayat, jadi kedua lelaki tua itu tidak ragu sama sekali. Segera, Situ Konger memasuki dunia mayat. Ini adalah dunia kecil dalam skala yang relatif besar. Ye Yunfei memperkirakan bahwa luas dunia kecil ini setidaknya 3 atau 4 kali lipat dari Profound Sky Continent. Dunia kecil dipenuhi dengan energi yang kuat dari dunia mayat dan hukum jalan mayat. Tuan, energi dan hukum di dunia ini sangat bermanfaat bagi pisau Nether Yin. Jika pisau Nether Yin dapat menyerap energi dan hukum di sini, kekuatan pisau Nether Yin pasti akan meningkat pesat. Transmisi suara putra suci klan monyet tiba-tiba terdengar di laut jiwa Ye Yunfei. Benar, energi dan hukum di dunia ini memang sangat cocok untuk pisau Nether Yin. Ye Yunfei mengangguk. Ayo langsung ke sarang tetua Yuyan. Situ Konger berkata, lalu mengeluarkan pesawat luar angkasa dan menuju ke sarang tetua Yuyan. Pemimpin yang diubah Situ Konger sangat akrab dengan situasi di dunia mayat, dan tidak lama kemudian, dia datang ke sarang tetua Yuyan. Situ Konger memanfaatkan statusnya sebagai komandan, dan setelah beberapa pertanyaan, dia segera mengetahui keberadaan tetua Yuyan yang sebenarnya. 9 pegunungan mayat penjara. Gunung mayat 9 penjara ada di dalam dunia mayat, dan itu adalah pangkalan penyulingan mayat yang paling penting di dunia mayat. Dibandingkan dengan Gunung 9 neraka mayat, pangkalan pemurnian mayat yang didirikan di tempat hidup dan mati di dunia mayat hanyalah pangkalan pemurnian mayat periferal, yang jauh lebih penting. Tuan Su, sepertinya saya memiliki kesan samar tentang nama Gunung 9 Mayat Neraka. Dulu saya adalah mayat tua dalam koleksi dunia mayat. Awalnya disimpan di markas besar dunia mayat, dan kemudian diangkut ke tempat hidup dan mati. Pangkalan penyulingan mayat, sangat mungkin bahwa saya disimpan di Gunung Mayat 9 penjara sebelumnya. Dan menurut ingatan saya, ada sejumlah besar mayat tua seperti saya di Gunung Mayat 9 penjara. Tiba-tiba, transmisi suara yang suram terdengar di laut jiwa Ye Yunfei. Itu adalah mayat tua yang mengirimkan suara ke Ye Yunfei, dan mayat tua ini berada di menara hantu saat ini. Di tanah hidup dan mati, Ye Yunfei menyelamatkan mayat tua yang dia kenal dengan lelaki tua berbaju biru. Awalnya, kesadaran mayat tua itu sedikit kabur, tetapi kemudian Ye Yunfei menyempurnakan sejumlah besar tingkat tinggi. Pil seperti jiwa untuk dia sempurnakan setelah menyerapnya, mayat tua itu sekarang memiliki kesadaran yang jernih dan dapat berkomunikasi dengan Ye Yunfei dengan berbagai cara. Tuan Su, saya memiliki kesan tentang gunung mayat di 9 penjara ini. Sepertinya saya sudah lama tinggal di sana. Transmisi suara dari lelaki tua berbaju hijau juga terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Tampaknya tetua Yuyan akan mengubah Nona Lu menjadi mayat. Ayo pergi, saudara Situ. Ayo pergi ke Gunung 9 penjara mayat untuk menyelamatkan Nona Lu. Ye Yunfei sedikit tidak sabar. Jika terlambat, nyawa Lu Dandan akan hilang.
Bab 1800. Jadi Ye Yunfei dan Si Tu Konger segera bergegas menuju lokasi Gunung 9 Penjara Mayat dengan kecepatan penuh. Ye Yunfei memasuki menara hantu, menginterogasi komandan lagi, dan mempelajari detail tentang Gunung Mayat 9 Penjara. Gunung Mayat 9 Penjara adalah tempat dengan energi mayat terkuat dan hukum mayat di dunia mayat, dan juga merupakan pangkalan pemurnian mayat terpenting di dunia mayat. Dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah mayat tentara yang dimiliki oleh dunia mayat berada di 9 penjara mayat gunung dimurnikan darinya. Khusus untuk beberapa mayat tua tingkat tinggi, kebanyakan dari mereka dimurnikan di Gunung 9 Neraka Mayat. Dapat dikatakan bahwa Gunung 9 Neraka Mayat adalah salah satu fondasi terpenting dunia mayat. Nine Hell Course Mountain. Jika saya menghancurkan pangkalan ini untuk memurnikan mayat, saya pikir dunia mayat akan sangat patah hati. Ye Yunfei berdiri di dalam pesawat ruang angkasa, melihat 9 Hell Course arah gunung, menunjukkan cibiran. Setengah hari kemudian, Kakasu, kita telah tiba di Gunung 9 Penjara Mayat. Tepat di depan, Si Tu Konger tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei disegarkan, kemudian keduanya keluar dari pesawat luar angkasa dan melihat ke depan. Benar saja, ada gunung hitam yang menjulang tinggi di depan langit, dan seluruh gunung itu dikelilingi kabut hitam tebal mayat. Kabut mayat hitam ini terkondensasi dari energi mayat yang sangat padat dan hukum jalan mayat. Gunung ini sangat besar sehingga terlihat seperti raksasa. Melihat dari kejauhan, Anda bisa melihat peti mati padat dengan berbagai warna menumpuk di mana-mana di puncak gunung. Masih banyak bendera formasi hitam yang ditanam di sekitar puncak gunung, berbau mayat. Bendera formasi ini disusun menurut aturan khusus, membentuk formasi yang kuat satu persatu, yang melindungi gunung dengan rapat. Pada saat yang sama, ada banyak mayat yang ditempatkan di sekitar gunung. Ye Yunfei juga merasakan serangkaian aura tajam mengintai di sekitar puncak gunung, yang masing-masing mewakili penguasa dunia bintang. Ye Yunfei membuat perhitungan kasar, dan setidaknya ada 20 master di alam Nian Xing yang menjaga sekitar gunung ini. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga merasakan dua aura yang sangat kuat. Mereka adalah dua master dari alam bintang patah. 20 master dari dunia bintang dan 2 master dari dunia bintang yang rusak. Dunia mayat layak menjadi salah satu kekuatan super di Middle Earth China. Ada begitu banyak master dari dunia bintang dan dunia bintang yang rusak. Si Tu Konger tidak bisa membantu, tetapi berseru, Anda harus tahu bahwa para penguasa alam Niansing dan alam bintang patah ini telah menjaga gunung mayat 9 penjara di sini sepanjang tahun, dan mereka tidak akan pergi dalam keadaan normal. Seorang penguasa alam Niansing dan alam bintang patah. Dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan keseluruhan dunia mayat. Tentu saja, kekuatan super di Middle Earth China biasanya tidak mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya dengan santai. Penguasa dunia mayat yang kita kenal sebelumnya hanyalah sebagian. Masih banyak orang yang bersembunyi di markas mayat dunia. Tuan, kalau tidak, bagaimana mungkin layak menyandang gelar kekuatan super? Tapi, jadi apa? Aku pasti akan menghancurkan dunia mayat, jawab Ye Yunfei. Saat berikutnya, Si Tu Konger mendarat di depan Gunung 9 Penjara Mayat. Berhenti, ini adalah tempat penting untuk memurnikan mayat. Tanpa izin, kamu tidak diizinkan masuk. Petik 2. Si Tu Konger hanya berdiri diam, ketika lebih dari selusin pria muncul dan menghalangi jalan. Salah satu dari mereka berteriak dalam-dalam suara. Saya murid tetua ke-9. Tuan, saya meminta. Saya datang ke sini untuk menemukan tetua Yuyan. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan, kata Si Tu Konger setelah memikirkannya. Seorang murid dari tetua ke-9. Di mana token identitasmu? Seorang pria memandang Si Tu Konger dan bertanya. Si Tu Konger mengeluarkan token identitas dan menyerahkannya. Maaf, Penatua Yuyan telah memasuki gua pemurnian mayat tingkat super, dan dia telah memberitahu kami bahwa dia akan mundur untuk memperbaiki mayat dalam beberapa hari terakhir, dan tidak ada yang bisa menunggu untuk mengganggunya. Jika Anda mau temukan tetua Yuyan, kamu hanya bisa menunggunya keluar dari pintu yang tertutup. Petik 2. Petik 2. Pria itu berkata kepada Si Tu Konger. Tapi aku punya sesuatu yang sangat penting dan mendesak, jadi aku harus memberitahu Penatua Yuyan secara pribadi. Kata Si Tu Konger, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tahu aturan Jeoyu Course Mountain. Setelah gerbang gua penyulingan mayat khusus itu ditutup, tidak ada yang bisa masuk, juga tidak bisa menghubungi orang di dalamnya. Kecuali mereka adalah penguasa dunia,
3 Grandmaster tetua, atau 13 tetua senior memiliki kemampuan untuk membuka kembali pintu dan mendobrak. 13 tetua senior pasti akan bisa memasuki gua penyulingan mayat khusus yang tertutup. Pria itu menjawab, karena pemimpin yang diubah menjadi Situ Konger adalah murid dari tetua ke-9, pria itu bersusah payah untuk menjelaskan kepada Situ Konger. Kakasu, apa yang harus kita lakukan? Situ Konger berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Tanyakan dengan tepat gua penyulingan mayat tingkat khusus mana Elder Yuyan berada, dan kita akan pergi ke sana. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, berjuang. Situ Konger terkejut. Ini adalah tempat penting di dunia mayat, dan begitu Anda bergerak, penguasa dunia mayat dan orang-orang yang menjaga di sekitar pasti akan bergegas maju. Pada saat yang sama, berita akan menyebar dengan cepat, dan saya khawatir orang-orang dari seluruh dunia mayat akan datang untuk membunuh di sini. Tidak ada cara lain, kita harus bergegas, bahwa Penatua Yuyan telah membawa Nona Lu ke gua penyulingan mayat, dan saya khawatir pemurnian mayat sudah dimulai saat ini, kita tidak punya waktu, jawab Ye Yunfei. Ya, situasinya memang sangat kritis. Situ Konger mengangguk. Bagaimana dengan ini? Anda memberitahu saya di mana gua penyulingan mayat khusus Penatua Yuyan berada. Saya akan kembali dan melapor kepada guru. Biarkan guru datang ke Penatua Yuyan, kata Situ Konger kepada pria itu. Elder Yuyan berada di gua pemurnian mayat Superno. 1. Mayat yang dia sempurnakan kali ini pasti sangat maju, jadi aku tidak berani mengganggunya, jawab pria itu. Saat pria itu selesai berbicara, Ye Yunfei sudah keluar dari menara hantu. Gemuruh. Ye Yunfei mengerahkan kekuatan fisiknya dan meraih pria parubaya itu seperti kilat. Kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini telah mencapai 260 naga. Sekarang dia menggunakannya dengan seluruh kekuatannya menakutkan. Segera, badai energi yang mengerikan mulai bertiup di ruang ini. Pria itu hanyalah pria dengan kekuatan Jieseng yang sempurna. Menghadapi kekuatan fisik menakutkan Ye Yunfei, dia langsung hancur dan tidak bisa bergerak. Bahkan tubuh jiwanya juga ditekan, tidak bisa bereaksi apapun. Ye Yunfei meraih pria di tangannya. Telapak tangan lainnya menyapu dengan tamparan, dan kekuatan fisik yang kuat mengalir keluar. Engah-engah, kemanapun telapak tangan Ye Yunfei pergi, mayat di sekitarnya meledak, berubah menjadi kabut darah, dan mati seketika. Ayo naik. Ye Yunfei meraih pria itu dengan tangan kanannya, mengambil Situ Konger dengan mengibaskan lengan bajunya dengan tangan kirinya, dan bergegas ke Gunung 9 penjara mayat dengan teknik luar angkasa instan. Boom! Segera, lapisan formasi muncul di depannya, menghalangi jalan Ye Yunfei. Dengan formasi ini, apakah kamu ingin menghentikan langkahku? Ye Yunfei mencibir. Begitu dia datang ke sini sekarang, Ye Yunfei segera melepaskan kekuatan jiwanya, meneliti dan menganalisis formasi di gunung ini, dan sudah mengetahuinya. Bersambung.